Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skripsi. Biasanya skripsi ini dikerjakan oleh mahasiswa program sarjana dari berbagai program studi atau jurusan. A. Pengertian skripsi. Menurut Jatmiko Istanto Wahyu, 2018, skripsi merupakan karya ilmiah dalam bentuk laporan hasil penelitian dengan permasalahan bidang tertentu yang ditulis oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing sebagai syarat menyelesaikan jenjang sarjana. Jadi kata kuncinya adalah program sarjana, kemudian dibimbing dosen, dan itu merupakan karya ilmiah. Namun menurut Sugiono 2019, skripsi adalah karya ilmiah hasil penelitian yang dikerjakan oleh mahasiswa program sarjana sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Sehingga pengertian skripsi adalah karya tulis hasil penelitian yang disusun mahasiswa dalam bidang tertentu dengan bimbingan dan diuji oleh dosen sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Itu pengertian skripsi. Jadi ada karya tulis dalam bentuk skripsi, kemudian dibimbing dan diujikan oleh dosen, dan itu sebagai syarat akhir atau persyaratan akhir dari mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana. Dan umumnya biasanya temanya adalah sesuai dengan atau judulnya itu relevan dengan program studi atau jurusannya. Jenjang pendidikan tinggi dan tingkat pengembangan keilmuannya. Jadi kalau kita melihat diagram tingkatan pendidikan tinggi, jadi kalau S1 program sarjana itu mengamalkan iptek melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Kalau program magister mengamalkan dan mengembangkan iptek melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Namun kalau sudah program doktor atau S3 menemukan dan menciptakan iptek melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Jadi nanti skripsi itu lebih mengarah kepada pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologinya melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Jadi itu tingkatan dari program sarjana. Selanjutnya adalah karakteristik skripsi. Biasanya menggunakan metode ilmiah, original, objektif dalam penyusunan dan penelitiannya. Ini termasuk dalam kategori skripsi ini masih dalam kategori karya tulis ilmiah. Pemecahan masalah atau fokus penelitian atau judulnya biasanya relevan dengan keilmuan mahasiswa. Jika mahasiswa prodi atau jurusan pendidikan tertentu misalnya, maka topik atau tema masalah yang diangkat itu harusnya sesuai dengan program studinya. Jadi kurang tepat jika misalnya mahasiswa prodi atau jurusan psikologi kemudian membuat skripsi tentang jurusan hukum misalnya, seperti itu. Terintegrasi mungkin masih memungkinkan terjadi, namun tetap didominasi relevansi keilmuannya. Biasanya masing-masing perguruan tinggi mempunyai pedoman penulisan skripsi. Jadi ada tata cara penulisan skripsi secara mendetail, baik dari format, kemudian cara penulisannya, kemudian aturan dalam citasinya dan lain sebagainya. Itu masing-masing kampus atau perguruan tinggi mempunyai pedomannya masing-masing. Serta ada roadmap penelitian. Biasanya dari jurusan atau fakultas itu nanti akan menentukan bahwa di tahun ini tema atau mungkin metodenya ditentukan oleh fakultas. Jadi sehingga tiap tahun itu ada semacam pemetaan yang jelas arah penelitian dari mahasiswa, begitu pun juga dengan dosen yang kita sebut sebagai roadmap penelitian. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Selain jurusan mungkin bahasa Inggris, bahasa Arab itu ya. Kalau bahasa Inggris dan bahasa Arab mungkin lebih tepatnya menggunakan bahasa masing-masing.
Jika prodinya masih atau jurusannya umum, selain bahasa tersebut mungkin sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Hasil penelitian dikaji didasarkan pada suatu permasalahan atau fenomena yang ada dan relevan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Jadi penelitian-penelitian ini berkembang, ya, skripsi ini berkembang berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya biasanya. Bisa melalui jurnal atau mungkin penelitian terdahulu, skripsi-skripsi tahun-tahun sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan buku referensi yang memadai. Pembahasan dari skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian atau observasi lapangan. Kemudian selanjutnya ada pembimbing. Jadi skripsi ini dibimbing dan diuji oleh dosen, baik dari internal maupun eksternal perguruan tinggi. Jadi kalau memang pengujinya tidak relevan dengan mahasiswa atau tema atau judul dari skripsinya, bisa mengundang penguji dari eksternal sebagai penguji. Bahkan pembimbing pun juga bisa jadi, atau lebih tepatnya adalah validator. Selanjutnya adalah tujuannya. Tujuannya adalah karena tadi kita pada pembahasan tentang jenjang pendidikan menerapkan keilmuan dan kalau memungkinkan mengembangkan keilmuan mahasiswa yang relevan dengan program studi atau jurusannya. Kemudian menalar logis, kritis dalam memecahkan masalah yang relevan. Kemudian melakukan kajian pustaka dengan benar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tentu saja skripsi ini merupakan tugas karya ilmiah yang juga bisa nanti berkelanjutan. Karena ketika dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 misalnya, maka juga akan dihadapkan pada tesis yang karya ilmiah yang diatasnya dari skripsi. Setelah itu ada disertasi. Maka mahasiswa memang tujuannya adalah agar melakukan kajian pustaka dengan baik dan benar. Belum lagi tuntutan untuk menerbitkan artikel di jurnal-jurnal bereputasi misalnya. Itu suatu prestasi bagi mahasiswa. Kemudian mempresentasikan, berargumentasi, dan memberikan alasan logis setiap langkah-langkah penelitian secara tertulis maupun lisan. Jadi tujuan skripsi ini mahasiswa juga agar mampu mempresentasikan, berargumentasi ketika ujian itu ya, ketika ditanya, baik itu pembimbing maupun oleh dosen penguji. Kemudian memberikan alasan logisnya. Alasan logisnya apa kok bisa mengambil langkah-langkah tertentu dalam pengambilan keputusan dari mahasiswa tersebut. Biasanya dikejar oleh penguji. Meskipun nanti jawaban benar atau tidaknya mungkin bukan tujuan akhir, namun lebih kepada proses, rasa percaya diri, pengambilan langkah yang logis pada akhirnya menjadi tujuan penilaiannya. Kemudian tujuan yang lainnya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil keputusan dari hasil penelitian. Jadi dalam hal ini mahasiswa benar-benar mengambil keputusan sendiri, menganalisisnya, serta mengidentifikasi setiap persoalan-persoalan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan original dan sistematis yang sesuai dengan kaidah-kaidah karya ilmiah. Jadi tujuan skripsi di sini juga melatih mahasiswa agar membuat laporan penelitian yang original dan sistematis dan tentu saja sesuai dengan kaidah-kaidah karya ilmiah yang telah umum. Ya. Original di sini berarti tidak plagiasi. Itu tujuan dari skripsi. Selanjutnya adalah plagiarisme dalam skripsi. Beberapa pelanggaran dalam penulisan skripsi diantaranya adalah yang pertama adalah research misconduct, yaitu penipuan atau pemalsuan atau plagiat yang menyimpang dari praktek-praktek ilmiah, mulai pengajuan proposal, pelaksanaan pelaporan. Jadi hindari proses-proses atau tindakan yang menipu, mengambil dari orang dan sebagainya. Kemudian performing, yaitu melaporkan hasil riset orang lain
Jadi ada riset orang lain yang dilaporkan menjadi skripsi dia, sebaiknya juga dihindari karena itu merupakan sebuah pelanggaran, bahkan termasuk kategori pelanggaran berat. Kemudian ada yang terakhir adalah plagiarisme, bermakna penggunaan ide, proses, hasil atau kata-kata orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya, artinya tidak ada sumber yang diacu. Itu plagiarisme. Yang dimaksud plagiarisme ini macam-macam. Yang pertama adalah penjiplakan secara keseluruhan, jadi asal copy paste, asal download, ubah nama itu ya, itu berarti namanya adalah complete plagiarism. Utuh. Semuanya di copy paste menjadi karyanya dia. Kemudian ada penjiplakan sebagian, jadi sebagian saja yang dijiplak tanpa ada sumbernya. Jadi seolah-olah ide, bahasa, narasi, kemudian sistematika itu seolah-olah mahasiswa tersebut yang membuat, padahal dia hanya asal copy paste. Hanya saja tidak keseluruhan, mungkin sebagian. Ada penjiplakan ide orang lain, jadi kalimatnya, narasinya, diksi, pemilihan kata itu dari orang lain, namun tidak menyebutkan sumbernya. Kemudian ada lagi yaitu mengambil karya milik sendiri. Kemudian yang kelima, tidak menyertakan penulis yang lain. Jika karyanya lebih dari satu orang, kemudian dia tidak melibatkan orang yang telah bersama-sama melakukan penulisan tersebut, tapi diakui sendiri. Maka yang sering terjadi adalah pengambilan data dari internet dengan cara cut, copy, paste atau mengulang sedikit atau keseluruhan. Itu hal-hal yang harus dihindari dalam pembuatan skripsi. Adapun untuk aplikasi mengecek masalah pelanggaran plagiarisme ini sudah banyak. Yang pertama ada Turnitin, ada DupliChecker, Grammarly, PaperRater dan lain sebagainya. Jadi bisa kita menggunakan, terutama untuk dosen pembimbing, ini sebaiknya menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mengecek plagiarisme ini. Karena sangat mudah sekali bagi mahasiswa untuk mengcopy paste tanpa menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau hanya berdasarkan printout itu masih mudah terlewat. Kalau ini sudah berdasarkan pengecekan secara online dari berbagai sumber-sumber yang telah terdata secara online juga. Jadi sebaiknya menggunakan aplikasi. Terus adalah macam-macam penulisan skripsi. Jadi baik itu program studi maupun jurusan, biasanya banyak mahasiswa yang mempunyai kecenderungan dan arah yang berbeda-beda dalam menulis skripsi. Kecenderungan yang dimaksud adalah misalnya relevansi, tergantung jurusan atau prodinya. Kemudian dia inginnya ada yang senang dengan literatur review misalnya, atau mungkin dengan penelitian lapangan. Nah, ini adalah macam-macam penulisannya, sehingga mahasiswa dengan mudah nanti bisa memilih kira-kira yang cocok atau sesuai dengan karakteristik mahasiswa sendiri itu bagaimana. Dengan bahasa yang ilmiah adalah berdiferensiasi. Tentu tetap mengacu pada pedoman penulisan skripsi di perguruan tinggi masing-masing dan roadmap yang telah ditentukan oleh fakultas atau mungkin lembaga penelitiannya di perguruan tinggi tersebut, atau mungkin jurusan atau prodi. Misalnya di fakultas tertentu ingin menetapkan roadmapnya adalah penelitian untuk tahun ini adalah literatur review. Misalnya seperti itu. Maka kita sebagai mahasiswa harus mengikuti roadmap tersebut, gitu loh ya. Yang pertama, macam-macam penulisan skripsi ini ada literatur review. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis untuk identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Atau bahasanya adalah kajian pustaka, kajian literatur. Jadi, literatur review ini tidak melakukan atau menuliskan skripsi dengan terjun langsung ke lapangan dengan pengambilan data. Dia hanya melakukan
kajian literatur. Skripsi studi literatur ini merupakan kajian untuk memecahkan masalah yang berdasarkan pada bahan-bahan pustaka yang relevan sebagai sumber ide. Jadi ide dia berdasarkan pustaka 1, pustaka 2, pustaka 3, dan seterusnya. Nah, biasanya pola yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Referensi dan literatur yang dipilih sebaiknya jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, kemudian buku-buku ber-ISBN dan terpercaya, kemudian hasil-hasil penelitian mahasiswa dan dosen, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Biasanya kalau dalam literatur review akan lebih ketat dalam hal ini. Sebaiknya menggunakan jurnal-jurnal yang sudah bereputasi atau terakreditasi. Kemudian buku-bukunya juga bisa dipercaya. Juga sebaiknya dihindari atau dikurangi untuk referensi-referensi skripsi dari skripsi sebelumnya. Sebagai pendukung mungkin tidak masalah, namun sumber utamanya diusahakan adalah dari jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi atau bereputasi. Syukur-syukur ada jurnal internasional bereputasi, ya. Kemudian buku-bukunya juga sudah ber-ISBN dan beredar banyak di masyarakat. Sehingga karena titik tumpu pemikiran atau idenya adalah dari referensi ini kalau literatur review. Sehingga dia harus benar-benar selektif dalam memilih daftar referensi yang akan dijadikan dasar dalam ide skripsi mahasiswa tersebut, misalnya seperti itu. Adapun untuk tahapannya bisa menyeleksi jenis pustaka yang dibutuhkan, ya. Bukunya apa saja, jurnalnya misalnya kita ambil 20 jurnal terakreditasi, kemudian bukunya kita pilih 10 misalnya, ya, yang sesuai dengan tema atau judul kita. Kemudian langkah kedua adalah mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka dengan bantuan Mendeley. Sangat disarankan kita menggunakan adalah pengetikan skripsi menggunakan Mendeley. Seperti apa penggunaan Mendeley sudah saya bahas pada bab sebelumnya mengenai daftar pustaka dengan Mendeley. Selain memudahkan, juga rapi serta bisa terdeteksi secara online. Kemudian yang ketiga, menyajikan studi kepustakaan dengan cara kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Nah, setelah tahapan ini dilalui, barulah kita susun. Setelah semuanya sudah selesai, kita susun laporan skripsinya untuk studi literatur. Formatnya seperti ini. Ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, ya. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah. Metodenya tentu adalah studi literatur. Pengumpulan sumber datanya dari buku apa saja tentu harus dijelaskan secara mendetail. Kemudian ada analisa datanya. Dari data yang dimaksud adalah dari kajian-kajian buku tersebut atau sumbernya, gitu ya. Setelah itu bab 3-nya adalah hasil penelitian dan pembahasan, bab 4-nya adalah kesimpulan dan saran. Ini kalau studi literatur lebih dianggap ringkas, gitu ya, karena hanya ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Meskipun format ini masih harus disesuaikan dengan format yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Namun secara umum adalah seperti ini. Selanjutnya yang kedua adalah penelitian lapangan. Skripsi penelitian lapangan merupakan skripsi yang pengumpulan datanya langsung terjun di lapangan. Nah, untuk penelitian lapangan ini biasanya terdistribusi ke dalam 3 metode. Yang pertama metode kuantitatif, kualitatif, dan mix method. Artinya model gabungan, seperti mana sudah pernah saya bahas dalam bab pendekatan penelitian. Secara terperinci saya telah membahas penelitian kuantitatif, kemudian kualitatif, dan metode gabungan. Jadi ini macam-macam dari penelitian lapangan. Jadi skripsinya bisa skripsi dengan metode kualitatif, kuantitatif, dan mix model, di mana masing-masing dari data tersebut diambil langsung oleh peneliti ke lapangan. Atau bisa juga menggunakan data sekunder. Adapun formatnya, untuk yang pertama adalah kuantitatif, misalnya formatnya bab 1 pendahuluan,
Kemudian ada latar belakang masalah, rumusan, tujuan, sistematika penelitian. Kemudian ada tinjauan pustaka, ada kerangka teori dan hipotesis. Kemudian metode penelitiannya cukup detail dari jenis dan sumber data, kemudian populasi dan sampelnya sebagai ciri khas dari metode kuantitatif gitu ya. Kemudian metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukurannya, serta teknik analisis data. Kemudian yang bab keempat adalah analisis data dan pembahasan, serta interpretasinya di bagian pembahasan ini. Nah, setelah itu bab 5-nya adalah kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari hipotesis sebagaimana yang telah dibahas pada bab pendekatan penelitian kuantitatif. Ini sistematika atau format laporan dari skripsi kuantitatif. Selanjutnya adalah skripsi kualitatif. Format yang pertama untuk kualitatif ada 2 format yang bisa digunakan. Bab 1 sebagaimana tadi ada latar belakang, rumusan, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teori, sistematika penulisan. Kemudian bab 2-nya adalah metodologi penelitian. Hampir sama dengan metode kuantitatif. Namun nanti di bab 3-nya pembahasan umum tentang topik bahasan ya. Kemudian bab 4-nya gambaran umum objek penelitian. Kemudian bab 5-nya adalah hasil penelitian dan analisis serta penutup. Adapun ada juga model atau format kedua di mana lebih ringkas, metode itu digabungkan ke dalam bab 1, yaitu bab 1 pendahuluan. Jadi tidak ada bab 2-nya. Bab 2 ini dimix menjadi bab 1. Kemudian setelah itu sama bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5-nya mengikuti sistematika yang pertama ini. Jadi ini hanya variasi saja, tergantung bentuk dan model penelitian serta perguruan tinggi dan pedoman di masing-masing kampus. Selanjutnya ada format laporan skripsi penelitian lapangan, mix model. Misal di sini kalau kita menggunakan desain konkuren embedded Sugiono 2019 ya. Sistematikanya seperti ini. Jadi ada pendahuluan, landasan teori dan hipotesis juga sama, kemudian prosedur penelitiannya. Di sini teknik yang membedakannya adalah nanti ada populasi sampel dan informan. Kita tahu populasi dan sampel itu untuk kuantitatif, sedangkan informan itu untuk kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya ada kuantitatif dan kualitatif. Begitupun juga dengan analisis datanya. Ini sudah saya pernah bahas tuntas mengenai mix model ini dalam pendekatan penelitian kombinasi. Setelah itu di bab 4-nya tentu ada deskripsi hasil penelitian kual dan kuan ya. Karena metode mix maka dia datanya berupa kualitatif dan kuantitatif. Hasil pengujian hipotesis yang kuan ya. Kemudian pembahasan hasil penelitian. Setelah itu kesimpulan dan saran. Sebagaimana format yang lain, daftar pustaka dan lampir-lampiran juga bisa dilampirkan atau dimasukkan dalam format tersebut. Itu untuk format laporan skripsi penelitian lapangan mix model. Jadi penelitian lapangan itu ada 3, sekali lagi yang pertama kualitatif, kuantitatif, serta mix model. Gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya adalah R&D, Research and Development. Penelitian pengembangan adalah merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk baru dan menguji keefektifan produk tersebut. Laporan skripsi R&D dalam lampirannya menyertakan spesifikasi dan penjelasan produk yang dihasilkan, cara penggunaan dan hasil uji coba. Meskipun masih dalam taraf skripsi, namun pada program studi atau jurusan-jurusan tertentu bisa menggunakan pendekatan atau melakukan penulisan skripsi berbasis R&D, Research dan Development ini. Misalnya ingin menciptakan sebuah produk tertentu atau aplikasi tertentu. Misal jurusan teknologi teknik informatika misalnya, maka dia harus bisa menciptakan, membuat produk
aplikasi tertentu, maka nanti aplikasinya itu diuji cobakan. Atau dalam model pembelajaran juga bisa, dalam dunia pendidikan kita membuat model-model pembelajaran tertentu, produk pembelajaran yang kita yakini dan kita kembangkan, yang kemudian juga harus diuji coba. Itu juga bisa kita lakukan. Atau mungkin dalam dunia hukum juga produk-produk hukum terbaru yang sekiranya relevan bisa juga menjadi kajian dalam research and development ini, dalam rangka pengambilan kebijakan, misalnya seperti itu. Itu R&D. Adapun untuk formatnya research and development ini atau R&D itu hampir sama, ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Setelah itu bab 2-nya adalah landasan teori dan hipotesis, deskripsi teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Kemudian langkah-langkah penelitiannya, kemudian di prosedur penelitiannya ya. Yang B ada metode penelitian tahap 1, artinya validasi desain dulu, desain atau produknya. Kemudian metode penelitian yang kedua atau ketiga, keempat dan seterusnya bisa menggunakan uji coba 1, 2, 3 dan seterusnya. Lah, berdasarkan pengembangan atau validasi desain dan uji coba ini barulah dibahas hasil penelitian dan pembahasannya. Kira-kira berdasarkan desain dan hasil uji cobanya itu bagaimana? Nah, ini dibahas. Kemudian kesimpulan dan saran penggunaannya karena sebuah produk. Sekali lagi, produk tersebut tidak harus berbentuk barang, bisa juga rumus-rumus tertentu atau pendekatan-pendekatan pembelajaran juga bisa dalam research and development. Meskipun tidak semua program studi dan jurusan menggunakan metode atau penelitian research and development ini. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi skripsi yang terakhir macam-macamnya adalah evaluasi. Penelitian evaluasi adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan mengetahui efektivitas dan efisiensi proyek, kebijakan dan program. Ada dua macam di sini, ada evaluasi formatif atau evaluasi sumatif. Awal pelaksanaan dan akhir pelaksanaan. Bisa program-program tertentu atau kebijakan atau kurikulum, misalnya seperti itu. Kurikulum merdeka. Bisa kita melakukan penelitian evaluasi terkait dengan kurikulum merdeka kalau dalam dunia pendidikan. Kalau dalam dunia hukum misalnya tentang Omnibus Law, misalnya seperti itu. Atau dalam dunia ekonomi, bisnis, perbankan, dan lain sebagainya. Nah, evaluasi formatif biasanya dilaksanakan sejak awal dalam rangka memperbaiki baik itu proyek, kebijakan, atau programnya. Atau bisa dilakukan di akhir pelaksanaan, yaitu yang kita sebut sebagai evaluasi sumatif. Macam-macam formatnya untuk skripsi evaluasi ini hampir sama juga secara umum, namun di sini bab satunya bisa latar belakang, identifikasi masalah, batas masalah, rumusan masalah, dan kegunaan penelitian. Kemudian di bab 2-nya landasan kebijakan dan teori, kemudian bab 3-nya prosedur penelitian, tempatnya ya, sumber data dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis datanya. Kemudian bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan. Jadi hampir sama untuk secara umum misalnya dengan format-format macam-macam skripsi sebelumnya. Yang membedakan tentu saja adalah pada konten atau isi dari masing-masing pembahasan, serta disesuaikan kembali dengan format skripsi yang berlaku bagi mahasiswa di perguruan tingginya masing-masing. Saya kira itu cukup sekian terkait dengan skripsi serta macam-macam skripsi yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa semester akhir ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.